Alhamdulillah alladzi jama'na 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita di tempat ini bukan karena kita sakit, karena rumah sakit itu tempat kumpulnya orang sakit. Tapi sore hari ini kita datang karena ada satu hal yang menyatukan kita, yaitu kita sama-sama beriman bahwa tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Kita datang bukan karena kita dilahirkan dari satu rahim, bukan karena kita satu etnis dan suku, dan juga bukan karena kita satu bangsa, tapi karena kita sama-sama beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ana masih ingat tatkala ana ke Andalusia, ke Spanyol. Kita mampir di Madrid. Kita masuk ke sebuah museum. Ketika ana masuk, ana pakai baju gamis gini, pakai peci. Ana masuk, penjaganya itu langsung mengatakan assalamualaikum. Ana katakan waalaikumsalam. Dia ngomong ana muslim, kata dia. Masya Allah. Itulah yang mengumpulkan kita. Semoga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat ini, Allah mengumpulkan kita di surganya kelak. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau tambahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang hari ini hari Jumat, harinya bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Antum udah berapa kali salawat buat Nabi hari ini? Hari ini udah berapa kali salawat buat Nabi? 5 kali. Berapa? 5 kali. Cuma 5 kali. 5 waktu. Cuma 5 kali antum. Jalan selamat dari keburukan maksiat, mudah-mudahan bermanfaat buat anda. Ahibati fillah, masa harinya salawat cuma 5 kali? Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan inna min khairi ayyamikum yaumul jumu'ah. Suara anak terdengar dengan jelas atau jelas nggak jelas? Jelas? Alhamdulillah. Soalnya kalau nggak, nanti sound systemnya diganti jemaah. Rasulullah SAW mengatakan hari terbaik kalian, hari terbaik di mana matahari terbit sejak penciptaan langit dan bumi adalah yaumul jum'ah. Antum baca fadilah hari Jumat ini. Ternyata hari Jumat ini lebih afdal dari Idul Adha, lebih afdal dari Idul Fitr. Tapi ternyata buat kita hari Jumat nggak ada harganya. Rasulullah SAW mengatakan fihi khuliqa Adam. Pada hari itu Adam diciptakan. Awal adanya manusia pada hari Jumat. Dimasukkan ke surga pada hari Jumat. Diturunkan dari surga pada hari Jumat. Kelak kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Dan dibangkitkannya manusia kembali pada hari Jumat. Fa'akthiru fihi minas salati alayya. Maka kalian banyak-banyak salawat pada hari Jumat itu untukku. Fa inna salatakum alayya ma'rudah. Salawat kalian itu dihidangkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Gimana antum gak bahagia ketika antum bersalat kemudian salawat itu dihidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagian ulama ya, ketika ditanya banyak itu berapa sih? Ya paling tidak 300 kali. Bukan 5 kali. Amma ba'd. Waktu ana terbatas jemaah. Apa memang jam ana beda sama jam di Solo jemaah? Antum lihat jam di sini jemaah. Itu jam 4 kurang 5.
Betul. Hah? Itu jam 4 kurang 5. Itu jam 4 kurang 5. Sakit jam. Yang betul jam berapa? Kurang 10. Jam mana punya kurang 10? Oh, memang disetel kayak itu. Soalnya di rumah sakit gitu ya. Jamnya lagi sakit katanya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Tapi bicara fitnah, setiap masa dan setiap manusia, di setiap masa dan setiap manusia itu akan difitnah. Tatkala seorang mengatakan aman, aku beriman, pikirkan jalan menuju surga itu bertaburan mawar dan melati. Allah Azza wa Jal mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka berkata kami beriman, kami niat berubah untuk jadi lebih baik, kami hendak hijrah, lalu mereka tidak diuji, tidak difitnah. Fitnah itu untuk menampakkan siapa lawan dan siapa kawan. Seakan-akan semua yang hadir di tempat ini adalah kawan. Tapi tatkala turun fitnah, oh ternyata fulan musuh dalam selimut. Dia duduk di sebelah ana waktu kajian. Sekarang baru kelihatan. Bagaimana orang-orang yang beriman di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah mereka tidak difitnah? Difitnah sama Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami benar-benar telah menfitnah orang-orang sebelum mereka sehingga nampak mana yang benar-benar beriman dan mana yang pura-pura beriman. Ahibati fillah, apapun kondisi antum dalam fitnah, kita tidak akan pernah keluar dari fitnah. Darul bala. Kita ini di negeri yang memang dikasih bala sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dan jangan dikira dengan antum mati selesai itu fitnah. Terus fitnah itu akan datang. Subhanallah. Di surat Jin ayat 16 dan 17 Allah mengatakan tentang orang-orang yang istiqamah. Apa kata Allah? Wa allau istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Jikalau mereka istiqamah di atas jalan yang lurus ini, benar-benar kami akan memberikan kepada mereka air yang segar, rizki yang banyak. Untuk apa rizki itu? Agar mereka bersenang-senang? La. Kata Allah, linaftinahum fi, untuk menguji mereka, untuk menfitnah mereka. Sebagian orang ada yang lolos dalam fitnah kefakiran. Ketika dia fakir, ketika hidupnya susah, Masya Allah, jam 2:30 dia bangun. Subuh dia tidak beranjak dari tempat sholatnya di masjid sampai matahari terbit. Terus dia lakukan itu. Kemudian tatkala rizkinya dibuka, tatkala niat dia, cita-citanya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi bangun 2:30 malam. Bangun hanya pada waktu salat subuh. Seharusnya dia bersyukur kepada Allah, bangunnya jam 2. Tapi ternyata ada yang tidak lulus, jemaah. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Ketika di kota Mekah beliau tidak pernah meninggalkan sholat malam. Beliau ditindas, beliau disakitin, beliau diganggu, sahabatnya dibunuh sallallahu ala nabiyina wasallam. Lalu beliau hijrah ke kota Madinah. Apakah fitnah itu selesai? Tidak selesai fitnah tersebut. Terjadi perang Badar, terjadi perang Uhud, terjadi perang Khandaq. Terjadi umroh yang kemudian Nabi alaihissalatu wassalam dicekal. Nggak bisa umroh jemaah alaihissalatu wassalam. Kemudian tahun ke-8 Hijriah beliau menaklukkan kota Mekah. Apakah fitnah itu selesai? Tidak. Allah berikan kemudahan buat Nabi alaihissalatu wassalam. Suatu hari Aisyah radhiyallahu taala anha melihat Nabi salat malam sampai bengkak kaki. Sang istri bertanya, "Atasna'u hadza? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Engkau berbuat ini padahal dosa-dosamu yang masa lalu dan akan datang sudah selesai semuanya. Sudah diampuni. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Seorang hamba, seorang Rasul yang tahu bahwa hidup itu adalah fitnah semuanya. Beliau mengatakan, "Afala akun abdan syakur." Apa tidak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Dulu beliau berdoa sholat malam susah hidupnya. Sekarang beliau lebih senang hidupnya. Maka beliau tambah volume ibadahnya. Sampai bengkak kakinya. Tapi kebanyakan kita nggak lulus dalam fitnah kebaikan. Maka kata Allah, "Wa may yu'rid an dzikri rabbih yasluku 'adzaban sa'ada." Barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, berpaling dari Al-Qur'anul Karim, udah dikasih tahu, tapi dia merasa nyaman dengan jalan hidupnya, maka Allah akan menempatkan dia di jalan yang penuh dengan azab. Ahibati fillah, ada peristiwa-peristiwa yang merupakan penyaring antara yang beriman dan yang kafir di masa Nabi alaihissalatu wassalam. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam pulang dari Masjidil Aqsa ke kota Makkah Al-Mukarramah. Kemudian beliau menceritakan bahwa beliau telah melaksanakan perjalanan yang dalam akal manusia nggak masuk akal. Orang-orang kafir Quraisy merasa memiliki bahan untuk membuli umat Islam. Rasulullah SAW terlihat muram. Kemudian disapa oleh Abu Jahal, "Ada apa engkau muram?" Nggak seperti biasanya. Lalu bercerita bahwa Allah telah memberikan perjalanan pada malam ini, aku ke Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha. Apa kata Abu Jahal? "Kalau aku kumpulkan orang-orang, kamu akan cerita ini?" Kata Nabi, "Iya." Dikumpulkan orang-orang. "Nih silahkan kau cerita." Cerita Nabi SAW. Ketika cerita, sebagian meragukan. Benar enggak? Perjalanan yang biasa ditempuh 1 bulan, berangkat 1 bulan kembali, ditempuh hanya sebagian malam. Dia sudah sampai ke Mekah. Lalu mereka mulai mengetes kebenaran perjalanan itu. Ditanya bagaimana Masjidil Aqsa, bagaimana bentuknya, pintunya. Orang-orang yang pernah ke sana, mereka mengatakan yang diceritakan oleh Muhammad alaihissalam benar. Tapi mereka nggak percaya, mana mungkin ini bisa terjadi. Maka sebagian sahabat murtad. Nggak percaya. Ketika orang menggunakan akalnya untuk mengolah wahyu ilahi, yang seharusnya akal itu lebih tunduk kepada wahyu, mereka akhirnya murtad. Abu Jahal datang menjumpai Abu Bakar Siddiq. Dilihat di bahan, kayaknya bisa bikin Abu Bakar murtad. Datang kepada Abu Bakar, "Abu Bakar, nih, kau tahu sohibmu tuh mengaku kalau dia baru saja melakukan perjalanan dari Masjidil Aqsa, kemudian balik lagi ke Makkah.
Apa kata Abu Bakar? Kalau dia berkata itu, aku percaya. Pasti yang dia katakan benar. Kata orang-orang, Abu Bakar, mana akalmu gitu? Kamu kok bisa nerima ini, kata dia. Kata Abu Bakar, subhanallah, tiap hari aku menerima wahyu yang turun dari langit. Tiap hari. Apalagi cuma perjalanan ke Masjidil Aqsa. Apa yang menyebabkan Abu Bakar tidak terfitnah? Dia punya ilmu dan dia punya iman. Itu yang membuat kita bisa menghadapi fitnah-fitnah yang kadangkala membuat sebagian orang beriman di pagi hari, sorenya sudah murtad. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, meninggalnya beliau fitnah alaihi salatu wassalam. Sebagian orang-orang yang beriman kemudian murtad, balik ke masa lalu mereka. Dan sebagian yang dulunya mau bayar zakat tidak mau bayar zakat. Karena dalam pandangan mereka zakat itu hanya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Bakar memerangi mereka. Ahibati fillah, kita tidak akan selamat dari fitnah sampai tatkala kematian itu tiba. Setan gak akan suka antum mati husnul khatimah. Gak suka. Dan yang menjadi standar orang itu penghuni surga atau penghuni neraka adalah tatkala mati menjemput dia, bukan sekarang. Antum sekarang alhamdulillah datang ke majelis ilmu ini, masya Allah. Tapi di luar sana wallahu a'lam, antum mungkin sebagian yang muda-muda mati umur 60 tahun. Bagaimana antum ketika umur 60 tahun itu? Seperti apa kondisi antum? Apakah masih akan duduk di majelis ilmu ataukah antum sudah di tempat yang lainnya? Kita nggak pernah tahu. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna syaitana yahduru ahadakum 'inda kulli syai' min sya'ni." Syaitan itu selalu hadir di diri kalian dalam semua urusan kalian. Hatta yahdurahu 'inda ta'ami. Sampai syaitan itu hadir ketika antum makan. Ketika antum makan, syaitan hadir. Makanya antum lihat sebagian saudara kita makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, dan dia merasa aku ini kidal. Oh iya, memang syaitan juga kidal sama. Betul. Setan itu kata Nabi SAW makan dan minum dengan tangan kiri. Dia kidal. Maka ketika antum memang lebih kuat tangan kirinya, berarti fitnah buat antum lebih besar. Bagaimana melawan? Karena ana rasa bagaimana kuatnya tangan kiri pasti antum gunakan untuk membersihkan kotoran antum. Mana mungkin antum kemudian makan dengan tangan itu. Tapi syaitan hadir di sana. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza saqatat min ahadikumul luqmah." Apabila seorang makan kemudian jatuh, makanan itu jatuh, apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Falyumit ma kana biha min adza." Bersihkan makanan itu. Jatuh kadang-kala kena debu, langsung dimakan jangan. Islam agama yang bersih. Islam agama yang sehat. Makanan ini jatuh, ada kotoran. Apakah kemudian dibuang ke sampah? Tidak. Karena sebagian makanan tidak kena kotoran. Ada yang debunya sedikit, bersihkan, tsumma liyakul. Kemudian suruh makan. Bersihkan. Tapi kalau nggak bisa dibersihkan ya dibuang semuanya. Tapi kalau ada bagian yang kotor, bersihkan yang kotor itu, kemudian makan. Apa kata Nabi SAW? Wala yada'uha li syaitan. Jangan makanan itu ditinggal buat syaitan. Antum difitnah sekarang. Ngelihat makanan itu jatuh, kanan kiri banyak orang. Antum mau ambil malu. Antum biarkan buat syaitan, antum tidak lulus dalam fitnah tersebut. Antum lebih taat sama bisikan syaitan. Jangan, memalukan, biar buat aku saja, kata syaitan. Oh iya dah, kau sohib, makan sudah. Na'udzubillah, jangan.
Ahibati fillah, Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa urusan dengan fitnah, di mana setan akan terus godain kita. Beliau mengatakan, wa a'udzubika an yatakhabbatani syaitan 'indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku disesatkan setan ketika mati. Orang hidupnya Masya Allah penuh dengan ketaatan, matinya su'ul khatimah. Lebih baik jadi mantan preman daripada jadi mantan orang soleh. Ada fulan dulu tukang adzan di masjid. Mungkinkah itu terjadi? Mungkin jemaah. Antum tahu ada penulis wahyu Nabi alaihissalatu wassalam, menulis wahyu di masa Nabi alaihissalatu wassalam, mati Nasrani jemaah. Murtad. Mereka melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi kayak kita nih, yang kadangkala keimanan kita ikut angin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung. Ibnul Jauzi rahimahullahu taala mengatakan, kadangkala karena kita sedang di rumah sakit nih, entah di rumah sakit Mawardi ini, dari 1000 orang yang mati berapa yang bisa mengatakan la ilaha illallah? Sudah diadakan sensus, belum ada riset. Perlu diadakan riset. Kita talqin kan begitu. Saya pernah juga bertugas sebagai rohaniawan di sini. Jadi ya sekarang itu kita talqinkan kupingnya itu, karena dia terima sama Allah. Enggak, kalau denger ya denger lah, mengucapkan. Jadi bukan yang mati mendengarkan la ilaha illallah masuk surga, bukan. Hadisnya itu yang mati mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena di beberapa rumah sakit mereka bagian rohaninya cerita bahwasanya dari 1000 yang anak tangani kira-kira Ustaz, mungkin hanya 30 yang bisa mengatakan la ilaha illallah. 3%. Karena banyak orang-orang sakit berhenti sholat. Di waktu yang dia perlu bantuan Allah, dia tinggalkan Allah pada waktu itu. Ibnul Jauzi menceritakan bahwasanya iblis kadang-kala datang ke orang sakit, digodain nih di agamanya, di dunianya, ditakut-takutin tentang urusan dunia. Akhirnya dia meremehkan agamanya. Terkadang iblis bisa menguasai dia, kemudian ketika mati disesatkan dalam akidah. Orang sakit kadang-kala nggak urusan, dia berobat alternatif nggak ngurus, yang penting sembuh. Mau harus melakukan ritual-ritual yang dibenci sama Allah, dia nggak peduli. Padahal akhirnya mati juga dia. Tapi di situ iblis terus berusaha untuk menyesatkan dia. Kadangkala dibikin dia ini marah kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, saya ini sudah haji berulang kali, masjid saya bangun, kok saya dikasih penyakit kayak gini ya Allah. Subhanallah. Itu datang iblis menggodai. Sakit pun fitnah. Maka tugas nih dokter-dokter bagaimana menyelamatkan itu yang sakit dari su'ul khatimah. Karena biasanya ya orang sakit lebih percaya sama dokter daripada sama ustaz. Coba dokternya ngomong, ibu saya nggak akan kasih obat kalau nggak sholat. Kira-kira sholat nggak dia? Iya iya sholat dulu, saya sholat. Allahu Akbar. Tungguin baru kasih obat. Kesian dia jamaah, karena dokter selalu ngomong sama yang sakit, saya ini tidak menyembuhkan, saya ini hanya membantu ibu. Ibu mintalah sama Allah Subhanahu wa taala. Iya dok, makasih dok. Seperti itu. Dokternya pergi, tetap gak sholat dia. Tapi ada yang dipaksa. Kita memaksa saudara kita untuk husnul khatimah. Tapi katanya dokter gak boleh maksa. Hah? Wallahu a'lam lah, itu urusannya dokter, nanti ditanya sama Allah nanti. Nah. Semua juga ditanya. Apa itu? Iya. Artinya kan kita diperintahkan untuk merubah kemungkaran.
Kita tidak boleh melihat kemungkaran terjadi, kita biarkan, nggak boleh. Ada yang bisa merubah kemungkaran dengan tangannya, ada yang bisa merubah kemungkaran dengan lisannya, ada yang bisa merubah kemungkaran dengan hatinya. Semua akan ditanya sesuai dengan kondisi dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badiru bil a'mal. Yang ingin selamat dari fitnah, segera kalian beramal. Datang kajian bukan hanya untuk didengarkan. Datang kajian bukan hanya untuk dicatat. Mendengarkan kajian bukan hanya untuk hiburan sebelum tidur. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, segera diamalkan. Kenapa? Fitanan kaqita'il lailil mudlim. Sebelum datangnya fitnah yang seperti malam gelap gulita. Ketika datang fitnah, kemudian antum mau beramal dan kemarin nggak beramal, susah antum beramal. Di masa yang seperti ini antum nggak beramal, nunggu datang fitnah. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagi harinya orang itu masih beriman, ikut pengajian. Sore harinya sudah murtad. Wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore harinya hadir mungkin di kajian, tapi besoknya dia sudah murtad. Mungkinkah itu terjadi? Mungkin sekali, jemaah. Kenapa dia melakukan itu? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agama untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Itu yang terjadi. Fitnah dunia. Allahu Akbar, jemaah. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu punya fitnah, dan fitnah umatku harta. Kadangkala demi pekerjaan, demi kedudukan, demi jabatan, kita gadaikan agama kita. Setiap sholat kita berdoa mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hari ini kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Pertanyaannya, berapa kali yang hati kita hadir ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim? Kita mengatakan, ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Sebagian kita sholat, ditanya sholat subuh tadi imamnya baca surat apa? Wallahu a'lam. Nanti sholat maghrib ditanya imamnya baca surat apa? Nggak tahu. Setiap anak tadi mikirkan utang itu belum lunas. Wallahi sahih, jemaah. Berapa banyak orang yang sholat di antara kita, dia hanya mengorbankan kepada Allah bangkai yang mayit. Padahal 17 kali dalam sehari kita diperintahkan mengatakan ihdinas siratal mustaqim, dan Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Allah berjanji akan mengabulkan doa, tapi ada doa-doa yang tidak dikabulkan karena lalai, karena kurang persyaratannya. Seperti antum mengajukan sesuatu, oh maaf ini belum lengkap, tolong dilengkapi. Doa kita pun seperti itu. Subhanallah, Ummu Salamah pernah ditanya oleh Syahr bin Hausyab. Dia bertanya, ya ummal mu'minin, kata dia, wahai ibunda orang-orang beriman, ma kana aktsaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana 'indak. Apakah doa yang paling sering dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam apabila dia sedang berada di sisimu? Nabi di sisi istrinya. Qalat kana aktsaru du'ai ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamaku. Sang istri heran, kok bisa itu jadi doa Nabi yang paling banyak? Kalau doa antum paling banyak apa? Kalau yang muda
Doa paling banyak supaya dapat jodoh, dapat istri yang soleha. Yang belum kerja, permintaannya supaya dapat pekerjaan. Yang ingin naik pangkat, itu akan jadi beban dia. Dia akan terus minta itu. Karena dia punya sesuatu yang dia inginkan, maka dia akan konsentrasi meminta itu. Nabi SAW kok paling banyak doanya itu. Lalu Ummu Salamah mengatakan, setelah bertanya, kenapa engkau banyak baca doa itu? Kata Nabi SAW, ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah. Faman sya'a aqama wa man sya'a azab. Dia mengatakan tidak ada hati manusia kecuali di antara kedua jari-jari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah ingin tegakkan, Allah tegakkan di atas agama ini. Yang Allah ingin selewengkan, diselewengkan sama Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau bicara bagaimana supaya kita tetap istiqomah di zaman fitnah ini, baca doa. Kalau antum memang takut fitnah, orang yang takut akan banyak berdoa. Di surat Ali Imran, Allah menceritakan tentang doa para ulama. Kalau nggak salah di ayat 8, apa doa mereka? Siapa yang tahu? Doanya para ulama, orang-orang yang alim supaya tidak disesatkan. Anda kasih hadiah. Nah, mana yang angkat tangan? Fadhal. Masya Allah, kasih hadiahnya. Kasih sama bajunya, kasih juga. Dapat 2, nggak apa-apa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu bukan doa orang bodoh. Itu bukan doa orang yang banyak maksiat. Itu doanya alim ulama. Mereka mengatakan, ya Rabb, jangan palingkan hati kami ya Allah setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Karena mereka faham, mereka mengerti bahwa saya nggak ada yang bisa menjamin dirinya akan mati husnul khotimah. Siapa jemaah? Maka Nabi SAW mengajarkan doa ini. Dan kalau bicara istiqomah, kita ini di masa sekarang jamaah, kita tahu konsen pemerintah kita itu memerangi radikalisme. Iya. Dan Islam itu jauh dari radikal. Kalau bicara istiqomah, istiqomah itu Islam yang biasa-biasa aja. Nggak lebih, nggak kurang. Kalau ada orang melihat antum datang ke masjid ya, lalu antum ngajak dia, mas, ayo mas ke masjid, kata dia, jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Enggak. Orang itu kadangkala memahami istiqomah ini salah. Masya Allah. Waktu anak tinggal 10 menit ya. Anak kayaknya mau ngebut, tapi anak izin minum dulu jemaah. Kalau bicara Islam yang biasa-biasa aja. Jangan dicampur-campur, jangan dikurang-kurangin, jangan ditambah-tambahin. Allah mengatakan kepada Nabi SAW di surat Hud ayat 112. Ini Allah mengatakan kepada Nabi tentang bagaimana istiqomah. Allah mengatakan fastaqim kama umirta. Istiqomahlah engkau sesuai dengan perintah. Jadi yang disebut istiqomah itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Selesai. Namun karena banyak orang-orang di tempat kita ini yang Islamnya memang nggak belajar,
Yang Islamnya hanya karena faktor keturunan. Dan alhamdulillah dia Islam. Ketika dia melihat sesuatu yang baru, buat dia aneh. Dilihat orang jenggotan. Loh, ini aliran apa ya? Wallahi jamaah. Anak ketika pulang dari pesantren berjenggot itu disidang sama orang tua anak. Disidang, didudukkan. Anak sampai heran ya. Dulu anak punya sepupu yang kurang bener lah. Anak sampai tanya terakhir, kenapa kok anak yang disidang? Anak punya sepupu minum macem-macem. Kenapa kok anak takut kelihatan tua? Anak jenggot ini sunnah Nabi SAW. Anak cuma ingin ngamalkan itu. Anak. Di sini ada pandangan orang beranggapan orang berjenggot, mungkin pakai jilbab besar. Dulu yang pakai cadar, apa kata mereka? Ninja aja. Yang pakai kerudung panjang itu ini nggak tahu kayak karung aja jalan. Wallahi dicela seperti itu. Ingat, kita istiqomah sesuai dengan perintah, nggak kita tambahin dan kita kurang. Gimana Rasulullah SAW mengamalkan Islam ini? Ya kita amalkan. Yang beliau katakan nggak boleh. Kadangkala seorang anak, Masya Allah, keluar dari bank konvensional, meninggalkan riba, itu keluarganya bingung. Mengatakan, kamu itu belajar sama ustadz yang di mana? Bawa Quran. Ini loh ayah. Yang disampaikan ustadz ini, nggak tahu kalau mungkin salah terjemahannya. Mohon dibaca. Kita nggak pernah baca Quran dengan benar. Kam min talin lil Quran wal Quran yal'anuh. Berapa banyak orang yang baca Quran sedangkan Quran itu melaknat dia dan dia tidak sadar. Hatam Quran 2 kali, hatam Quran 10 kali. Tapi Quran melaknat dia tidak sadar. Dia terus makan riba. Dia hatam Quran, dia undang anak-anak yatim. Subhanallah. Kau tuh baca Quran. Di surah Al-Baqarah ayat 285. Apa kata Allah di sana? Ayat 80, 286, 87. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Istiqomah itu laksanakan ini. Tapi fitnah, orang akan bertanya, kemudian saya kerja di mana? Saya makan apa? Nggak mungkin kita bisa punya rumah kalau nggak pakai riba. Nggak mungkin kita bisa punya mobil kalau nggak pakai riba. Astagfirullah. Coba dikaji agamanya. Islam ini agama rahmatan lil alamin. Betul. Islam ini agama yang mudah. Iya, tapi bukan kita mudah-mudahkan. Kita pikir, oh ini anak nggak cocok sama anak ini. Anak nggak terima. Anak terima yang sesuai dengan nafsu anak. Subhanallah. Di surah Al-Hajj ayat 11. Allah menceritakan tentang bagaimana sebagian manusia beribadah. Wa minan nas man ya'budullah ala harf. Ada sebagian manusia yang beribadah kepada Allah, muslim dia, beribadah kepada Allah, tapi ibadahnya itu di pinggiran, di pinggiran. Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Kalau dia mendapatkan kebaikan, anaknya sukses, usahanya lancar, kebunnya menghasilkan, dia merasa, ini agama Islam, agama yang benar. Apa buktinya? Ini rezekinya anak semakin lancar. Jadi itu dijadikan bukti atas kebenaran iman dia. Wa in asabathu fitnah. Tapi tatkala dia tertimpa fitnah, in qalaba ala wajhi, langsung murtad. Enggak benar agama ini. Anak pikir benar Islam, ternyata enggak. Buktinya apa? Sejak anak masuk Islam, sejak anak hijrah, kok hidup anak tambah susah. Iya. Ini sudah diceritakan 1400 tahun yang lalu, jenis-jenis manusia seperti ini. Yang beribadah kepada Allah cuma di pinggiran.
Apa kata Allah? Khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranil mubin. Dia rugi dunia dan akhirat. Apakah dia pikir ketika dia keluar dari Islam, kemudian dia jadi bahagia hidupnya? Dia akan rugi dunia dan akhirat. Dan itu kerugian yang sebenar-benarnya. Masya Allah. Ahibati billah. Seorang mukmin itu harus teguh, harus tabah. Antum harus yakin di depan antum ada fitnah yang menanti. Para sahabat Nabi ketika mereka hijrah ke kota Madinah, mereka di kota Mekah ditindas sama orang-orang kafir Quraisy. Sebagian harus terluka, sebagian dibakar hidup-hidup, sebagian subhanallah. Kalau bicara wanita, wanita ini benar-benar dimuliakan dalam Islam. Yang pertama mati syahid dalam Islam itu wanita, Sumayyah bin Khabbab. Ditusuk kemaluannya sampai mati, difitnah, dipukulin, dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Sampai bosnya nggak punya pikiran lain, nggak kebayang mau dengan cara apa menyiksa orang ini. Tusuk kemaluan sampai mati. Kemudian para sahabat hijrah ke kota Madinah. Apakah di Madinah mereka hidup di rumah yang mewah? Mereka mendapatkan makanan yang enak. Rumahnya ditinggal di Mekah, kerjaannya ditinggal di Mekah, kerabatnya ditinggal di Mekah, sampai Madinah tidur di masjid. 70 sahabat Nabi tidur di masjid. Nggak punya apa-apa jamaah. Rumah nggak punya, keluarga nggak punya, kerjaan nggak punya, tidur di masjid. Sebagian ikut dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Umar bin Khattab, masya Allah, jadi penggembala kambing sampai Madinah. Jadi ketika antum hijrah, antum terima itu jamaah. Antum mau bekerja apapun, ya Allah, yang penting sekarang saya nggak maksiat. Para sahabat ketika hijrah yang dia pikirkan adalah menyelamatkan ibadah mereka, menyelamatkan iman mereka, bukan menyelamatkan ekonomi mereka. Selama berapa tahun difitnah kemiskinan di kota Madinah. Sebagian sahabat Nabi itu kalau sholat sarungnya dipegang jemaah. Karena sarungnya pendek, dia takut tersingkap auratnya. Sebagian sahabat Nabi mau menikah sama Nabi SAW, suruh cari apa yang kau punya di rumahmu, apa saja lah barang yang ada harganya, walaupun cincin dari besi. Sampai rumah nggak ada. Gimana kalau yang jadi mahar itu bajuku ini? Kata Nabi SAW, kalau bajumu jadi mahar kau pakai apa? Nggak punya lain aja. Sampai tahun ke-7 Hijriah, sampai akhirnya Nabi SAW meninggal dunia, dibukakan pintu rizki buat para sahabat. Dan Nabi mengatakan, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Wa innama akhsha an tubsatu alaikumud dunya. Yang aku takutkan tatkala dunia dibentangkan buat kalian, lalu kalian bersaing, berlomba-lomba mengumpulkannya, sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba mengumpulkannya, dan dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana mereka hancur dengan dunia. Maka hati-hati dengan fitnah dunia. Ittaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Takutlah dengan fitnah dunia dan fitnah wanita, karena fitnah pertama Bani Israel yang menghancurkan Bani Israel adalah fitnah wanita. Karena waktunya sudah habisnya, masya Allah. Tapi ana berikan kepada moderator. Fadhal dong. Langsung aja kan? Nah. Bacain atau antum baca? Ada dua di satu. Ada dua. Fadhal dibaca. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dan kurang lebih sama. Yang pertama pertanyaannya adalah, bagaimana cara itu menghadapi sifat futur di zaman fitnah sekarang? Yang kedua, bagaimana kiranya agar tidak kembali terjatuh ke dalam maksiat setelah bertobat? Masya Allah jemaah. Iya, kalau bicara kiat-kiat bagaimana kita bisa menjaga keimanan kita,
di masa fitnah ini, yang pertama ikhlas. Orang kalau ikhlas beramal itu, dia nggak peduli apapun yang terjadi. Dia tidak akan beramal di depan orang saja. Antum kalau bisa istiqomah sholat sunnah di rumah, Masya Allah, Masya Allah. Kita kalau sholat sunnah di masjid, ba'diyah di masjid bisa. Apalagi banyak temennya. Biasanya kalau banyak temennya antum termotivasi. Apalagi kalau calon mertua datang, antum tambah Masya Allah. Yang awalnya niat baca qul huwallahu ahad, jadi amma yatasaalun. Jadi berubah. Maka kiat yang pertama ikhlas. Antum perlu duduk memikirkan, apakah yang ana amalkan ini sudah lillahi ta'ala. Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang ikhlas ini, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasad. Itu akhirat, kata Allah, kami jadikan buat orang-orang yang tidak ingin kekuasaan, yang tidak ingin berbuat semena-mena dalam dunia ini. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan happy ending itu buat orang-orang yang bertakwa. Maka niatkan dalam amal-amal antum lillahi ta'ala. Yang kedua, jaga hubungan baik dengan Al-Quran. Antum harus punya komitmen. Setiap hari ana baca Quran 1 halaman. Sudah tiap hari. Kalau antum tiap hari 1 halaman, kalau lagi semangat ya 2 halaman, kalau lagi futur tetap 1 halaman, insya Allah antum ada kekuatan jemaah. Karena Allah mengatakan tentang Al-Quran ini, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, akan bertambah keimanan. Yang ketiga, agar tetap terjaga di zaman fitnah ini, teman, sohib. Berapa banyak orang-orang yang murtad karena temannya. Sampai ada seorang wanita lulusan pesantren, bekerja di sebuah perusahaan, lulusan perguruan tinggi Islam, bekerja di sebuah perusahaan, na'udzubillah. Karena bercampur baur di sana, teman-temannya sebagian non-muslim, akhirnya dia sudah menikah, dipacari sama yang non-muslim sampai hamil di luar nikah. Padahal sudah punya suami. Teman, jangan meremehkan. Ada beberapa ikhwan yang sudah hijrah, tapi tempat kerjanya masih belum kondusif. Dia harus mewarnai. Kalau tidak, dia akan diwarnai. Sampai ada satu yang telepon ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana ini sudah lama hijrah, Ustaz. Ana kerja alhamdulillah sering keluar kota, Ustaz, sama sahib-sahib ana. Sahib-sahib ana itu kalau pas tugas keluar kota mereka sewa pelacur, Ustaz. Dia tahu, ana alhamdulillah Ustaz, bisa jaga diri. Tapi setelah 2 tahun ana seperti mereka, Ustaz. As-sahibu sahib. Teman itu menarik, jangan meremehkan teman. Antum jangan asal anak kepingin punya banyak teman, nggak penting banyak teman. Yang penting antum punya teman yang baik. Antum kenal orang banyak, alhamdulillah. Antum harus mewarnai mereka, tapi antum tidak terwarnai. Kemudian yang keempat, antum perlu membaca sejarah Rasulullah SAW, sejarah para nabi, bagaimana tabahnya mereka difitnah, sehingga ketika antum dapat fitnah, ya Allah, fitnah anak ini nggak ada apa-apanya ternyata. Ada yang ketika hijrah istrinya gugat cerai, ya biasa, dulu juga ada seperti itu. Ada yang kemudian ketika dia hijrah dibuang sama orang tuanya, Nabi Ibrahim diusir sama bapak, bahkan dilemparin batu. Bahkan ketika Ibrahim dibakar, bapaknya pun ikut membakar putranya sendiri. Tatkala antum membaca kisah-kisah itu, antum akan lihat, ya Allah, nggak ada apa-apanya. Nah ternyata surga Allah itu mahal, jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan fitnah akhirat? Nah, fitnah akhirat. Fitnah itu fitnah kehidupan dan fitnah kematian.
Kalau bicara fitnah setelah kematian, maka antum akan lihat fitnah di dalam kubur. Pertanyaan yang akan ditanyakan kepada antum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innakum tuftanuna fi kuburikum." Kalian difitnah di kuburan kalian. Datang malaikat bertanya, "Man rabbuk? Man nabiyuk? Madinuk?" Orang yang imannya hanya ikut-ikutan, yang Islamnya ikut-ikutan. Orang-orang munafik akan mengatakan, la adri, sami'tun nas yaqulun faqultu. Aku nggak tahu. Aku mendengar orang mengatakan Tuhannya Allah, aku pun ikut mengatakan Tuhanku Allah. Bukan keyakinan, bukan iman, hanya ikut-ikutan. Orang-orang mengatakan nabinya Nabi Muhammad, aku pun mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mengatakan Islam, aku pun mengatakan Islam. Oleh jamaah, ada seorang teman, ana baru jumpa 2 pekan yang lalu. Ketika dia SMA di Semarang, dia masuk SMA, dia Katolik agamanya sebenarnya. Ketika SMA, gurunya tanya di SMA negeri nih, siapa yang non Muslim? Karena yang non Muslim kan akan dapat pelajaran agama sendiri, gitu loh, seperti itu. Kata dia, ana lihat nggak ada yang angkat tangan. Ya, ana nggak angkat tangan lah, kata dia. Ana Muslim aja sudah, kata dia. Subhanallah. Dia pulang, oh ternyata ibunya Muslim, bapaknya yang non Muslim. Tapi dia selama dari SD SMP sekolahnya di non Muslim terus. Kemudian dia di negeri itu. Dia terus ngomong sama ibunya, "Bu, aku Islam aja Bu ya," kata dia. Ya sudah, panggil guru ngaji, belajar. Akhirnya diajarin Islam. Karena biasanya jemaah, orang yang dari luar Islam kemudian masuk Islam biasanya lebih sungguh-sungguh daripada yang turunan. Sampai ada seorang wanita Swiss, dari Swiss dia menikah dengan orang Indonesia. Dia awalnya non Muslim atau agamanya apa, kemudian dia masuk Islam. Mu'alaf, Masya Allah. Ketika dia masuk Islam, suaminya ternyata Islamnya ya kadang kala sholat, kadang kala enggak. Si perempuan ini terus mengkaji Islam sampai akhirnya perempuan ini gugat cerai sama suami. Masa saya dapat suami enggak sholat, kata dia. Yang awalnya dia non Muslim. Maka kalau tadi fitnah yang ada di kuburan itu, fitnah setelah kematian itu, kita akan ditanya. Dan tidak semua bisa jawab. Alhamdulillah kita sudah tahu pertanyaannya. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan diri mempelajari tentang 3 hal. Nggak usah dalam-dalam antum pelajari. Pelajarin tentang Allah, siapa sih Allah? Kenapa kita menyembah Allah? Pelajarin tentang Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, agama kita nih. Apa sih agama kita? Sehingga kita bisa menjalankan agama kita sesuai dengan yang Allah inginkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan senada yang pertama, bagaimana menghadapi fitnah media sosial terutama terkait dengan pemerintah. Kemudian pertanyaan berikutnya mengenai apakah demonstrasi itu bukan syariat Islam? Ini terkait dengan suasana chaos jauh dalam demonstrasi. Ini bagaimana sikap kita terhadap hal seperti ini? Allahu Akbar, ini fitnah memang jemaah yang nggak pernah selesai. Kalau kita bicara fitnah media sosial, yang pertama tadi ana sampaikan hadis Nabi alaihissalam, badiru bil a'mal. Kalian segera amalkan, jangan banyak ngomong. Media sosial ini jadi ajang orang ngomong. Padahal kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Antum lihat, yang antum bicarakan baik atau tidak? Ada manfaatnya atau tidak? Ketika tidak ada manfaatnya, antum diam. Kita lihat pemerintah kita sebenarnya dari rakyat, jemaah.
Antum kau melihat ya di kampung-kampung itu bagaimana rebutan jadi kepala desa. Kepala desa rebutan. Satu kampung akhirnya jadi 2 kubu. Semuanya sama-sama pakai dukun. Ini pakai dukun, ini pakai dukun, pakai ustadz, subhanallah. Ini fitnah yang terjadi. Maka tugas kita menghadapi fitnah ini, jangan berhenti menuntut ilmu. Belajar. Jangan mengambil tindakan kecuali antum bertanya, apakah Allah perintahkan atau Allah larang. Ketika antum lihat, oh ternyata diperintahkan oleh Allah SWT. Tapi kok kayaknya nggak tepat kita menyampaikannya sekarang. Diam. Dan menghadapi pemerintah. Yang mungkin antum akan mendapatkan ada kesalahan-kesalahan, ada keboliman-keboliman yang terjadi. Antum jangan berhenti berdoa mohon sama Allah agar mereka dapat petunjuk dari Allah SWT. Celaan antum, cacian antum, makian antum kelak akan dihisap dengannya. Dan itu tidak akan merubah. Apakah kemudian seorang tokoh atau seorang pejabat yang melakukan kesalahan lalu antum caci maki, antum bully di medsos, dia kemudian jadi baik? Enggak. Tapi usahakan mendoakan mereka. Doakan. Sekali lagi jangan mengatakan masa cuma doa. Antum berdoa dan antum berbuat baik. Antum beramal. Antum bisa perbaikin yang ada di sekitar antum. Karena wakil-wakil rakyat itu bukan didatangkan dari luar Indonesia. Antum dengar di Batu apa di Malang? Yang 43 anggota DPR-nya di Malang. Berapa? 43. Hampir semuanya tinggal 2 atau 3 orang yang ketangkap. Yang milih mereka siapa? Ya antum-antum ini. Artinya kan seperti itu jamaah. Ada fitnah yang besar, maka tugas kita belajar agama kita, berdoa, memperbaiki yang ada. Allah tidak akan ingkar janji. Allah akan kabulkan. Kalau bicara demonstrasi ini adalah anak turunan dari demokrasi, jemaah. Karena sistemnya demokrasi, maka demonstrasi harus ada. Sedangkan kita umat Islam dikasih tahu sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cara ngasih tahu pemerintah itu tidak dengan teriak-teriak di pinggir jalan. Karena pada akhirnya kalau kita lihat demonstrasi itu ujung-ujungnya apa sih? Mediasi nantinya. Ujung-ujungnya nanti ketemu sama pemerintah. Disambut sama pemerintah. Kan tujuannya menyampaikan ini. Kenapa harus bikin cara seperti itu? Islam berusaha bagaimana mengajarin antum. Kesanalah jumpainlah. Oh gak bisa Ustaz. Jangan putus asa. Optimis. Ana yakin jemaah, kalau kita baik, pemerintahnya akan baik. Tapi sekarang ini yang baik berapa persen dari umat Islam? Berapa banyak yang memakmurkan masjid jemaah? Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Begitulah kami jadikan penguasa-penguasa yang zalim ini atas rakyat yang zalim pula. Jadi sebagaimana engkau seperti itu pemimpinnya. Karena kerjaan kita. Mungkin sebagian, aduh anak gak setuju sama Ustaz. Tidak apa-apa. Kita hanya menyampaikan apa yang anak pelajari. Apa yang anak kaji. Karena terus terang. Semuanya ingin kebaikan buat negeri ini. Bukan cuma antum yang ingin kebaikan buat negeri ini. Kita pun ingin. Kajian-kajian ini pun dalam rangka bagaimana kita menuju kepada negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau musuh yang menyerang negeri kita jamaah, insya Allah ada tentara yang akan menghadapi. Tapi kalau Allah yang menurunkan azabnya buat negeri ini, siapa yang akan menghadapi? Sedangkan kalau kita lihat berapa persen rakyat Indonesia yang terjebak dalam riba. Rumahnya riba, mobilnya riba, motor yang banyak itu jamaah. Antum lihat orang itu. Berapa yang tidak pakai riba jamaah?
Sedangkan semua itu mengundang amarah Allah Subhanahu wa taala. Lalu antum, oh kita kepingin dapat pemimpin yang baik. Iya, semuanya ingin. Dan kita doakan semoga pemimpin kita jadi baik. Tapi kita harus bercermin, antum tuh siapa? Banyak yang perlu diperbaiki agar Allah kesian sama kita. Yang kita butuhkan satu, rahmat Allah buat kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara mentalkinkan orang yang koma atau tidak sadar, kemudian beliau mereka meninggal? Jadi pertanyaan juga sama. Ustaz, saya mau tanya, saat itu ibu saya sama koma dan saya ingin untuk sadar. Tapi saat itu ibu sudah tidak bisa bicara hingga akhir-akhir. Hanya bisa gerak-gerak sedikit dari pipinya dan dalam tersebut. Ini pertanyaan, apakah itu sadarnya dari alam kesadaran atau belum? Apakah bisa masuk surga? Mudah-mudahan masuk surga. Kita ini berharap dan kita juga khawatir. Adapun orang yang koma, apakah orang yang koma itu faham dengan yang terjadi di sekitarnya? Nggak sadar. Kalau mungkin ada orang koma yang katanya dokter itu bukan koma, tidur, tapi nggak bisa diajak komunikasi. Karena katanya koma itu ada grade-nya itu kan. Nah, seperti itu. Tugas kita kalau ada orang koma, ya kita ruqyah. Kita bacain Al-Qur'anul Karim. Kita bacakan surat-surat. Mau bacakan surat Al-Kahfi, surat Yasin, surat Tabarok, surat Al-Baqarah, bacakan. Karena kita nggak tahu kondisi dia itu kapan dicabut nyawanya. Maka kalau bicara kita talqin, Bapak katakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapaknya tahu-tahu, oh boleh tadi, oh alhamdulillah sadar gak mati bapaknya. Cuma bapaknya ini gak sadar. Maka yang kita lakukan adalah bagaimana membacakan Al-Quran kepada dia ya, sebagai yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk meruqyah orang-orang yang sakit. Adapun orang yang masih sadar, tapi dia sudah nggak mampu berbicara, antum cukup sampaikan kepada dia, Bu, baca la ilaha illallah, lalu antum diam. Antum lihat ibu mungkin bergerak lisannya, alhamdulillah, sudah cukup. Kalau mungkin dia nanti ngomong yang lainnya, baru antum talqin lagi. Jangan semuanya rame. Bu, la ilaha illallah, Bu. Gak seperti itu jamaah. Dia dalam kondisi yang memang perlu satu orang yang menyampaikan. Itu sudah cukup. Dan semoga dengan lidahnya menggerakkan la ilaha illallah, walaupun tidak terdengar oleh antum, tapi Allah mendengarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ini ada pertanyaan, bukan pertanyaan, sudah kita tolong mendoakan. Masya Allah. Jadi ada jamaah memohon kepada Ustaz dan para jamaah untuk mendoakan para pasien yang berada di rumah sakit. Dan di sini adalah kita sama saudara Arif Prihantoro. Kita mendoakan dengan beliau semua dan juga seluruh pasien. Dan mungkin di antara kita juga yang memiliki penyakit, semoga Allah penyakitnya berikan sembuhan dan segera. Naam. Allahumma malikal mulk. Allahumma anta syafi la shifa illa shifauka. Shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin shifaan ajilan ghaira ajil ya rabbal alamin. Allahumma innaka amartana bid-du'a wa wa'adtana bil-ijabah. Allahumma hadha ad-du'a minka al-ijabah wa hadha al-juhdu 'alayka tuklan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah. Baik. Udah selesai? Belum. Oh belum? Masih ada waktu. Masya Allah, ya pertanyaan aja langsung. Masya Allah. Ini mungkin juga ada pertanyaan selanjutnya. Ustaz, saya paham. Saya akhwat umur 27 tahun. Jika kematian adalah jodoh saya, di akhirat apakah saya bisa jadi seorang pengantin? Mungkin imam juga ada pertanyaan seperti itu.
Kalau dikobrolkan di dunia, apakah bisa juga di akhirat? Allahu Akbar jamaah. Antum nggak kebayang sama akhirat jamaah. Wallahi kita ini kadang-kala nggak kebayang akhirat tuh kayak apa. Allah mengatakan fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Kata Allah, di surga itu ada semua yang disukai oleh jiwa. Yang lezat-lezat dipandang oleh mata, semuanya ada, plus antum kekal selama-lamanya di sana. Antum melihat dunia dan isinya ini jamaah. Antum pernah lihat ada orang yang punya, ya mungkin dia punya baju harganya sekarang, bajunya akhwat nih berapa paling mahal? 50.000. Jutaan udah. Berapa? 1,2 jilbabnya, kerudungnya, ada yang harganya 8 juta. Insya Allah. Ada yang 10 juta. Apa kata Nabi SAW tentang kerudungnya perempuan di surga? Yang anti, kalau anti masuk surga, anti dapat kerudung itu. Wala nasifuha khairun minad dunya wa ma fiha. Kerudungnya itu jamaah lebih baik dari dunia dan isinya. Kalau sekarang antum melihat orang pakai kerudung harga 1 miliar, antum mengatakan aduh mahal banget. Nanti kerudungnya itu lebih baik dari dunia dan isinya. Dan ketika anti masuk surga, yang penting masuk surga dulu. Bagaimana berusaha untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang mau masuk surga harus ngelewatin fitnah-fitnah. Dan anti harus bersabar. Kadang-kala ada perempuan sampai 40 tahun tidak menikah. 50 tahun tidak menikah, mati tidak menikah. Mungkin itu lebih baik buat dia daripada menikah. Karena jangan dipikir semua yang menikah itu bahagia. Sebagian perempuan itu hidup di neraka. Bahkan dia itu lebih baik bercerai dengan suaminya daripada punya suami. Maka hendaklah mensyukuri yang ada pada dirinya, melihat kepada yang di bawah dan tidak melihat kepada yang di atas. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah dosa riba bisa menghancurkan rumah tangga? Bisa istri berada dengan suami atau berada suami atau bahkan istri menggugat cerai. Lalu apakah kalau sampai terjadi perceraian, apakah dibenarkan perceraian Islam? Jamaah rahimakumullah, kalau antum tanya tentang riba, Allah itu mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah itu menghancurkan riba. Tapi bukan seperti bom. Kalau bom itu boom, tahu-tahu masjidnya hancur, langsung hancur. Tapi riba enggak. Yamhaq itu seperti menghancurkan tapi pelan-pelan ya. Digerus itu pelan-pelan. Kayak tiang ini kokoh ini kan. Tapi kalau tiap hari antum kurangin 2 cm. Antum kurangin 2 cm, 2 cm. Orang nggak ngerasa. Seakan-akan masjidnya masih kuat. Tinggal nunggu waktu yang tepat, hancur. Dan antum lihatlah, dengar sama orang-orang yang terjebak dalam riba. Ada 2 jenis manusia. Ada yang Allah hancurkan cepat sehingga dia cepat sadar. Ada yang lambat dia nggak sadar-sadar. Maka kalau antum melihat di rumah antum ada kekacauan, ketahuilah tidaklah dipisahkan antara 2 orang yang saling mencintai kecuali bidzambin ahdatsahu ahaduhuma, kecuali karena dosa yang dilakukan salah satu dari keduanya. Jadi kalau antum lihat rumah tangga yang dulunya indah, tahu-tahu ribut, ada dosa yang dikerjakan di sana. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan kalau istri gugat cerai, apakah gugat cerainya diperbolehkan? Tergantung sebabnya. Apa sebab dia menggugat cerai? Kalau tidak ada sebab yang sesuai dengan syariat,
maka perempuan dilarang untuk gugat cerai. Tapi kalau karena dia melihat suaminya mungkin, Allah suami anak dikasih nasihat Ustaz untuk meninggalkan riba, tapi dia nggak mau, ya sudahlah anak gugat cerai, nggak apa-apa. Itu gugat cerai yang diperbolehkan karena ada alasannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia banyak sekte dan organisasi Islam. Bagaimanakah sikap kita dan ulama mana yang harus kita jadikan rujukan Ustaz? Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Iftaraqatil yahud ala 71 firqah." Orang-orang Yahudi itu berpecah belah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Dan orang-orang Nasara berpecah belah menjadi 72 golongan. Antum bisa ngelihat bagaimana mereka kalau di tempat yang mayoritas Nasara itu gerejanya berdampingan tapi alirannya beda-beda. Jamaahnya masing-masing sudah. Dan mereka saling mengkafirkan di antara mereka. Wasataftariqu hadhil ummah. Dan umat ini akan berpecah belah menjadi 73 firqah. 73 golongan. Mungkin sebagian berpikir, kok lebih buruk dari Yahudi dan Nasrani? Tidak. Nggak lebih buruk dari mereka. Karena ketika Nabi SAW mengatakan berpecah belah menjadi 73 golongan, kulluha finnar illa wahida. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Jadi masih ada yang masuk surga. Kalau yang Yahudi Nasrani selesai sudah. Semuanya masuk neraka. Tapi ketika Nabi SAW menjelaskan tentang umatnya, nah, ada yang masuk surga. Dan ingat 73 golongan ini mereka umat Islam. Mereka diancam masuk neraka. Bukan mereka keluar dari Islam. Kalau keluar dari Islam berarti bukan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka masih umat Nabi Muhammad SAW. Kecuali satu. Yang satu apa? Semua ormas mungkin. Semua sekte mengaku dia yang satu. Kata Nabi SAW, mereka adalah makana ala ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Mereka yang mengamalkan Islam seperti yang aku kerjakan bersama para sahabatku. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan humul jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Sehingga muncul istilah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau mau mengatakan mana yang benar, kalau bicara klaim, pengakuan, semua mengaku benar. Maka antum yang harus memilih. Terus gimana cara milihnya? Anak kan nggak ngerti Ustaz. Anak nggak paham. Kalau antum melihat Ustaz itu mengajak antum untuk mengamalkan Islam, nilu Abu Bakar seperti ini, nilu Nabi SAW mengajarkan seperti ini, maka itu yang antum ikuti. Tapi kalau Ustaz yang mengatakan kamu ikut kelompok saya, daftar, kamu ikut saya, padahal Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbik, ajaklah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara ormas, ormas ini hanya payung. Hanya payung yang mungkin untuk kegiatan apa-apa, tapi yang penting antum mengikuti apa yang diamalkan Nabi alaihissalatu bersama para sahabatnya, dan ustadz-ustadz itu mengajak kepada nilo yang diamalkan para sahabat Nabi, yang diamankan oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka generasi yang dijamin masuk surga. Afwan, mereka generasi terbaik yang Allah puji, yang Allah katakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Dan Allah mengatakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa addalahu jannah. Subhanallah. Orang-orang yang terdahulu
yang masuk Islam lebih dahulu, yang lebih faham dengan Al-Quran ini, yang mereka melihat wahyu itu turun, mereka memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan para sahabat Nabi dari kalangan orang-orang Ansor dan Muhajirin, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Masya Allah, Allah ridho sama mereka. Maka supaya kita dapat ridho Allah, berusaha mengikuti mereka. Banyak Islam model ini, Islam model itu. Kita tadi katakan Islam yang biasa-biasa saja, yang tidak dikurangin dan tidak ditambahin. Wis biasa-biasa saja. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Masya Allah. Mana mau kasih hadiah jamaah? Baik. Pertanyaannya, bagaimana para sahabat Nabi seperti Bilal bin Rabah disiksa sama Umayyah bin Khalaf bisa sabar? Apa rahasianya? Insyaallah, fadhal. Mana mic-nya? Karena ilmu dan iman. Ilmu apa yang bikin dia kuat? Ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ilmu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tauhidnya kuat. Nah, fadhal ya Habib. Masya Allah. Dapat bonus lagi, kasih 2. Masya Allah. Jamaah, 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan keimanan. Kewajiban sholat yang 5 waktu yang seperti kita laksanakan sekarang itu baru setelah tahun 10 kenabian. Kewajiban berpuasa Ramadan belum ada. Kewajiban pakai jilbab belum turun. Minuman keras masih halal. Selama 13 tahun dididik keimanan sehingga mereka jadi orang-orang yang tangguh. Digoda seperti apa tahan. Tapi yang nggak belajar ilmu, yang nggak ngaji, tadi yang kita sampaikan, ada yang murtad, ada yang tahu-tahu pindah agama tatkala fitnah itu datang. Maka hendaklah antum mengkaji tentang keimanan antum, dan ana nasihatkan untuk banyak mengkaji tafsir juz amma. Kaji tafsir juz amma supaya antum tahan menghadapi segala yang terjadi di dunia ini, karena pada akhirnya kata Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ingat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Antum baca nih. Antum lihat bahwa kota Solo akan rata sama tanah. Gedung-gedung yang tinggi akan hilang dari muka bumi ini. Yang ada hanya amal soleh dan amal buruk antum yang antum akan lihat. Persiapkan untuk menghadapi hari itu. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jal, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.